Oke, biar semuanya saling mengerti, kita saling sapa, bersilaturahmi dengan tim TI dan warga Nahdien yang ada. Jadi izin share dulu ya. Ini kita sudah tampil kawan-kawan semua. Ampun. Sudah, Pak. Oke. Jadi memang temanya ini. Nanti kita akan coba menggali sejauh mana kawan-kawan ini bisa saling berbagi gitu. Harapannya memang ini awal kita yang ringan dulu. Jadi Zoom dan Google Drive ini paling banyak juga, paling-paling rekan-rekan semua juga sudah pada paham ya. Jadi ini fasilitasi kita kemarin sempat awal-awal itu meluncing pendataan di Google Form dan lain-lain itu kok masih ada yang bingung sebetulnya kirim foto juga kan pas attachment itu udah lewat WA aja ya, monggo kita fasilitasi akhirnya. Yang ke depan pinginnya bisa saling berbagi dan ini nanti juga akan kita share supaya yang nggak ikutan sekarang itu bisa ikut menyimak gitu. Oke, kita berikutnya. Ya, ini untuk mengganti nama. Sudah pada tahu ya. Di posisi kalau pas di HP itu agak berbeda dengan yang di laptop. Kalau di laptop biasanya ini langsung di klik kanan sebelah kanan itu sudah langsung muncul rename. Kalau yang di HP itu harus ketuk di partisipan dulu, terus di nama kita baru ada penggantian nama. Nah, ini juga ini untuk sekarang kita coba fitur reaction-nya. Mari kawan-kawan mencoba raise hand misalnya, atau fitur reaction yang lain. Monggo, Pak Hari sudah jempol, Pak atau Mbak Audra, Mbak atau Mas Audra ini. Oke, sudah nge-love, Mas Ilham, Pak Imam, monggo dicoba. Ya, Mas Ilham sudah. Pak Imam bisa nyoba di HP atau di ini? Pak Imam di HP atau di laptop, Pak Imam? Saya pakai HP aja, Pak. Oke, coba. Oke, dicoba Pak fiturnya di sini ada reaction. Mungkin dipencet posisinya itu di kalau di HP itu di sebelah bawah, Pak. Oke. Oke, Mas Andi. Sudah bisa dipencet, Pak ya. Sebentar. Oke. Pak sambil makan, sambil ngopi kita nyantai aja. Sambil yang penting kita paham fitur-fiturnya dulu. Sudah ketemu Pak Imam? Di sebelah bawah itu ada more .3 itu. Di situ ada reaction itu gambarnya yang kayak gini, ada jempol, ada tepuk tangan, ada nangis. Sudah? Ya, sudah Mas Andi, sudah. Coba dipencet Pak Imam. Biar ada ininya. Oke, ya Pak Imam sudah jempol. Terima kasih. Ini fitur, salah satu fitur reaksinya ya. Kemudian ini ada fitur annotate. Ini hanya berlaku saat kita sharing. Nah, jadi di bagian atas itu ada annotate namanya. Ada keluar? Rekan-rekan? Nggak keluar. Gimana Pak? Nggak keluar.
Nggak keluar? Sebentar. Mungkin ini beda ini. Oke, kita stop dulu ya. Saya share yang standar. Di ini saya tadi sekalian nyoba. Ternyata sharing itu ada basic dan advance ya. Yang advance itu yang bisa menampilkan foto kita. Ini kan beda ya sama yang tadi ya Pak ya. Tampilannya beda ya. Iya. Nah, ini tampilan sharing biasa yang biasanya dipakai itu kayak gini. Tapi yang tadi itu namanya sharing advance. Kalau pas dipencet sharing itu di bagian tengah bagian atas itu ada advance. Nah, di situ kita bisa tampil foto kecilnya itu bisa kelihatan di situ. Nah, kalau ini sekarang ada ya annotate-nya ya. Posisi annotate itu di sini. Nah, ketika mendekati yang hijau itu ada annotate. Ada ya? Ada yang belum nemu? Nggak nemu ya, Mas. Belum. Sebentar. Saya kembali lagi. Nah, di posisi sini. Didekatkan sama yang hijau di bagian atas biasanya. Kalau lewat HP itu di posisi sebelah ini. Kalau di HP itu ada tombol ini, coba Pak Imam. Pak Imam ada tombol pensil di bagian bawah, kiri bawah itu ada pensil. Itu dipencet baru keluar menunya, menu annotate-nya itu baru keluar. Sudah nemu? Pak Hari? Iya, di saya masuk ke view option, terus muncul ada zoom rasio, request remote control, sama annotate. Ah ya, yang annotate. Sekarang coba lihat ada stem ya. Di situ ada stem ya. Pak Imam sudah ketemu, itu sudah pencet-pencet Pak Imam. Stem. Nah, stem ini ada beberapa, ada tanda panah, ada love, ada bintang, ada seperti ini. Ada bintang. Ya, silakan coba di sini di papan. Nah, ada yang silang, ada yang tanda tanya. Silakan dicoba dulu. Bisa? Pak Imam tadi sudah terpencet, bisa. Mas Ilham, bisa Mas Ilham? Selamat malam Mas Rizal Hamid. Ini kita baru belajar Zoom-nya ya. Mas Arizal Hamid. Ini Ketua Ibnu ini ya. Dengar suaranya Mas Hamid? Mas Rizal. Mas Hamid ini lah. Teman saya kantor. Ya, Pak Ibnu Taufik juga bergabung, kita sambil nyantai. Mas Ilham sudah bisa? Nyoba Mas Ilham. Pak Hari, sudah bisa Pak Hari? Ini tahu apa fungsinya apa ini Mas stem ini? Stem ini nanti akan berfungsi saat kita diminta reaksinya seperti ini, Pak. Jadi kalau kita mengajar Zoom, biasanya kayak gini ya, itu kan biasanya kalau kita diminta intens untuk menyimak, itu kan seringnya mohon dihidupkan videonya kan gitu. Nah, artinya kita paham bahwa yang kita ajak ngobrol itu sedang di depan layar atau sedang menyimak kita kan gitu. Nah, ini adalah alternatif saat pendengar itu kita ajak berdialog atau untuk berdialog secara online itu dengan kode-kode ini. Ya, jadi
meskipun tidak menampakkan videonya, itu kita tahu bahwa oh ini yang ada respon itu artinya sedang menyimak ini. Gitu. Karena menampilkan video itu kan juga beban tersendiri ya kalau misalnya ada koneksi atau bandwidth yang kurang bagus, itu kan jadinya juga terhambat. Assalamualaikum Pak Taufik, Pak Ibnu Taufik. Ya, waalaikumsalam Pak. Baru Alhamdulillah. bergabung ini, mohon maaf. Ini sedang santai di rumah atau di mana ini Pak Taufik? Barusan masuk rumah ini. Alhamdulillah. Baru pulang ini? Iya, baru pulang. Ada kegiatan tadi. Tadi siang baru jam berapa? Tadi jam 5, terus ada mantan tadi setelah maghrib, terus baru masuk ini. Oke. Ya. Saya menyimak aja, nggih. Mohon maaf. Monggo, sambil ini kita praktekkan Pak. Jadi beberapa fitur yang ada di Zoom yang mungkin kita sudah tahu, cuman mungkin belum banyak digunakan sih. Iya. Mas Rizal, assalamualaikum, selamat datang Mas Rizal Hamid. Oke, Mas Ilham agak putus-putus ya, enggak apa-apa Mas Rizal. Oke, Pak lanjut. Sandi. Gimana? Pak Sandi, itu tadi pen saya coba coret-coret ya di fitur Anonet. Nah, terus saya coba hapus, nggak bisa. Oh ya, enggak apa-apa Pak. Nanti hapusnya dari sini. Jadi dari dari hostnya, enggak apa-apa. Jadi dulu awal-awal Zoom ada apa namanya? Oh ini berbahaya, ada coretan-coretan. Nah itu sebetulnya dari sini. Jadi ini kalau dikunci itu bisa. Ya udah. Enggak apa-apa. Jadi dari host itu kalau sebetulnya ada fitur yang untuk mengunci biar tidak bisa tercoret. Tapi kalau ini terbuka maka semuanya bisa tercoret. Dan memang ini adalah fitur untuk berinteraksi antara host atau pemateri dengan yang pesertanya yang lain. Gitu. Oke, semuanya sudah bisa nyoba ya untuk stemnya coba. Saya clear dulu sebentar. All drawing. Oke, kita coba nanti kita lanjut dulu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah grafik yang ditampilkan. Sekarang dicoba annotate-nya di sini untuk menandai posisi terserah di posisi mana kita, yang misalnya posisinya kerjanya di kabupaten, maka yang biru ditandai dengan annotate itu. Warnanya juga bisa dirubah ya. Oke, Pak Hari sudah menandai, ini di Kota Malang, 117 pakai angka panah. Yang lain, monggo. Pak Mas Ilham sudah bisa? Putus-putus? Mbak atau Mas Audra ini? Pak Rizal, Mas Rizal, silakan. Warnanya juga bisa dirubah ya. Jadi warna dari stem, tulisan itu juga bisa dirubah. Pak Imam sudah bisa nyoba, Pak Imam? Oke, kita next dulu ya. Di selanjutnya, ya ini. Jadi sekarang jumlah wisatawan. Kita ganti annotate-nya untuk menuliskan, menggambar draw. Yang sekarang yang draw. Di sini ada garis lengkung, ada kotaan, ada lingkaran. Nah, seperti ini. Bisa dicoba di situ. Ini format warnanya juga bisa dirubah jadi warna-warni. Yang lain monggo silakan dicoba di draw-nya ya. Ini Pak Hari sudah nyoba. Pak Mas Rizal, Pak Ibnu mungkin kalau sudah siap.
Oke, Pak Imam sudah mempertitik ini. Ada titik. Yang lain, Pak. Mas Ilham mungkin mau nyoba juga. Cukup, kita ya ini Pak Hari lagi. Nah, sekarang ini saya clear dulu. Oops. Nah, kita sekarang coba menjodohkan. Ini yang pas di harinya itu yang mana? Saya clear dulu ya. Oke, clear. Ya, silakan dicoba sambil nyoba ya garisnya, menjodohkan. Yang cocok yang mana ini? Hari jadi Kota Malang. Ini yang Arema ini harusnya tahu ini. Ya. Ya, yang lain silakan sambil menjodohkan. Pakai garis biasa bisa, pakai garis panah juga bisa, ya. Ini Pak Imam. Monggo, yang lain bisa mencoba. Oke, Mbak Audra, Pak Imam lagi. Ada yang belum? 1 April, 2 Mei. Mas Rizal, mungkin masih di jalan atau tadi saya lihat bulu tangkis. Ya, Pak Hari lagi. Yang lain, paham ya? Ada yang mau nyoba lagi yang belum? Silakan. Ini ada yang baru datang. Assalamualaikum. Ini Nadifa Turaun. Panggilannya Mbak Nadifa mungkin ini ya. Assalamualaikum. Kita saling menyapa, monggo. Masih connecting. Ini saya Pak Sandi. Sinten ini nggih? Ini Pak Taufik, ganti. Oh, ganti ini di laptop Pak Taufik. Ya, barusan dari HP Mas Yan. Ah, nggih. Oke, monggo dicoba kalau di annotate ya. Ini yang biasanya juga jarang sih digunakan. Jadi pengganti penampilan video itu biasanya seperti ini. Kalau kita menyapa dan berinteraksi dengan rekan-rekan yang peserta itu kita bisa ganti dengan ini karena tidak semua koneksi itu bagus. Tapi kalau tanpa menampilkan video pun kita tahu bahwa reaksi ini menampilkan bahwa yang pesertanya sedang on gitu. Oke, kita lanjut ya. Nanti ini hasilnya juga ada kelihatan mungkin. Ini kita juga baru nyoba. Lanjut. Nah, ini kita pakai annotate lagi. Seberapa kenal kita dengan Zoom ini? Di bagian mana? Monggo kita tandai dengan stemnya masing-masing. Bisa tahu dasarnya atau baru kenal. Oh, ini Pak Imam baru kenal. Monggo. Ya, pakai coretan boleh, pakai stem boleh, pakai love boleh. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya ada namanya di sini ya. Bisa saling lihat nggak? Ini kalau saya pas waktu pakai stem juga ini. Nah.
Yang lain? Pak Ibnu? Pak Ibnu mungkin gimana cara menggunakan ini? Saya belum. Di annotate Pak, di sebelah atas. Jenengan kalau pakai laptop di atas di dekatnya UR di atasnya hijau-hijau itu. Di bagian atas nanti muncul ada annotate, ada remote control, ada apps gitu kan. Ada sebelah bagian atas biasanya Pak. Kanan atas ya? Di atas tengah-tengah biasanya malah. Oh, tengah. Oke. Muncul? Annotate, oke. Nah, itu di situ. Ya, jadi di sini ada di stem. Biasanya pilih stem itu lebih. Nah, misalkan gini. Ya, ini udah kelihatan ya itu titik itu. Oke, ya. Oke, sudah. Oke. Ya, ini biasanya untuk interaksinya seperti ini. Ya, kita jadi tidak harus video ya untuk mengetahui bahwa pesertanya itu masih on gitu. Jadi cukup dengan kita berinteraksi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita pengennya untuk pertemuan ini di bagian mana? Nah, ini apakah pagi, apakah sore, ataukah malam? Nah, malam ini seperti ini. Kalau pagi itu bisa habis subuh misalnya. Nah, ini nanti di posisi mana pengennya? Kalau sore itu bisa jadi habis asar. Kalau malam yang seperti ini. Nah, weekday ini hari Senin sampai Jumat. Nah, ini sekarang hari ini termasuk weekday, Mas Yan. Nah, weekend itu Sabtu Minggu. Nah, kalau liburan ini yang biasanya tanggal merah saja lah. Kalau Sabtu Minggu itu hari keluarga. Nah, kalau liburannya tanggal merah itu kita lebih bisa. Nah, itu kita monggo. Kira-kira di bagian mana ini kita kedepannya untuk kegiatan yang seperti ini, sharing santai itu enaknya gimana? Di pas liburan, saya inginnya liburan di weekend tapi yang pagi hari, habis subuh itu enak. Nah, itu di sini mungkin posisinya. Tapi kalau pinginnya itu ya Senin sore lah, kan kita sambil santai-santai, habis kerja ini anggap aja hiburan. Nah, itu di posisi sini berarti. Nah, seperti ini. Atau misalnya, ya enaknya Minggu malam gitu kan, Seninnya biar lebih fresh. Nah, seperti itu berarti di posisi ini. Monggo, kira-kira di posisi mana inginnya? Nah, yang kira-kira lebih memudahkan teman-teman dan juga tidak memberatkan agar ini juga lebih continue gitu. Jadi tidak. Saya kemarin kepikirannya itu kalau Jumat malam dan ketepatannya itu minggunya itu pas LI, jadi ini mengingatkan mudah gitu mengingatnya itu kan kalau minggunya LI berarti Jumat malamnya kegiatan ini. Tapi kalau banyak yang berhalangan misalnya ada rutinan Jumat kegiatan maka kita enaknya di mana? Ini yang ada yang weekday, ini yang weekday ini siapa tadi? Monggo, bisa sharing gimana? Kalau weekday itu enaknya gimana, Pak? Saya ini, Mas. Gih, Pak Ari gimana? Kalau weekday itu enaknya hari apa, terus jam berapa, atau malam itu mulainya maghrib sampai isya aja, atau enaknya setelah isya kayak gini? Pripun, Pak Ari? Saya milih ini karena milih weekday itu karena dasarnya cuma simple. Karena weekend biasanya saya sering pulang ke Nganjuk, ke mertua. Itu aja. Saya sendiri juga takutnya itu, kepikirannya kita punya acara weekend sendiri gitu loh. Apalagi kan ada juga yang pengajian Minggu pagi itu kan juga ada, yang Sabtu pagi juga ada. Nah itu kita pasnya itu menjaringnya yang mana gitu. Monggo yang lain, Mas Ilham mungkin di bagian mana Mas Ilham? Ini ada Naflah Rifki ini
baru masuk juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Naflah Rifki. Dari Ibnu ini ya perwakilan. Mas Rizal Hamid juga. Dengar suara saya ya, Mas Rizal, Mas Rifki. Monggo kita sharing santai aja, nggak usah sungkan. Kita sharing kok, nggak ada yang serius-serius. Monggo. Oke, kita lanjut dulu. Mas Ilham atau Pak Ibnu di posisi mana, Pak Ibnu? Weekday juga. Ini yang coret-coret. Iya, weekday juga ini bintang. Oh, oke. Gimana? Memang kalau pas weekday-nya hari apa kira-kira Pak Ibnu? Pelonggarnya? Ya Pasnya, ini gitu. Jumat malam Sabtu mungkin ya. Ya kayak gini berarti ya posisi ini. Iya. Tapi itu ada yang rutinan Pak Hamim, Ustaz Hamim itu kok Rutinan ya? ini. Enggak, kalau Jumat malam ini. Ya. Nanti kita coba. Kalau Ya, Pak Hari, kira-kira hari apa Pak Hari? Kalau weekday itu Pak Hari? Mungkin sama dengan Mas Ibnu saya. Ya Jumat malam. Oh gitu. Ya. Karo aku barang. Tapi ini Pak Ibnu memang apa hari ini aja ya pas malam ini pulangnya kok agak malam ini. Iya. Biasanya ya enggak semalam ini ya. Persiapan kegiatan apa gitu atau? Enggak, cuma ada kegiatan keluar aja tadi. Ya. Keluar kota aja. Oke. Biasanya ya sore lah pulang. Oh, gitu. Oke. Untuk ini yang merah Pak Imam atau Mas Audra? Ya. Yang biru sama merah ini, nggih? Nggih, setuju mawon. Mari hari Jumat malam. Biasanya kalau yang apa Ustadz Ham itu habis maghrib awal kadang sudah mulai acara. Jadi semua jam-jam 8 Bang, mungkin ya sudah selesai paling kalau semua habis maghrib awal acara dimulai. Mungkin atau itu. Misalnya Jumat sore, Pak Imam, apa rekan-rekan? Misalnya Jumat sore gitu habis asar, gitu pada asar. Gitu. Perlu dicoba mungkin ya? Kapan-kapan ya? Bisa coba. Iya. Coba aja, enggak apa-apa nanti kita. Oke, nanti kita lihat atensinya yang pas itu Ya. yang mana. Karena kadang malam juga yang nggak biasa malam juga ini ya jarang datang. Tapi kalau lebih enak, lebih tenang memang malam. Ingatan gini ya memang ya. Ya. Dari ini Mbak Maharani atau Mas ini ya, Audra ini. Monggo sharing aja gimana di mic-nya dibuka saja. Kita ngobrol-ngobrol gini aja lah, santai. Mas Rizal, Mbak Rifki. Kita ngobrol-ngobrol. Udah? Nggak ada yang sharing ini, monggo. Kita lanjut ya. Oke, ini Zoom biasa ya Pak Sandi ya? Nggih, Zoom biasa. Ya? Iya, ini Zoom biasa Pak. Saya baru tahu sekarang kalau ada fasilitasnya gini juga. Oh ada. Itu ada lagi yang kayak gini Pak. Ini saya coba share ya. Yang tadi mungkin sempat kelewat. Pas saat sharing itu biasanya ada posisi ini ya. Ini nanti sambil. Nah, dipilih yang advance. Nah, ini harus update yang baru. Jadi ada pilihannya yang kayak gini. Nah, di bagian advance.
Sekarang malah kita jarang ini ya, apa? Ngirim filenya harus lewat ini yang terbaru ini, nggak bisa lewat. Oke, lanjut aja Pak Sandi, nggak apa-apa. Nanti aja wis gampang. Oke, di sini. Nah, seperti ini tampilannya, kelihatan ya Pak Ibnu? Iya, kelihatan. Oh, yang ini ya? Ya, jadi ini ada fasilitas, nanti kalau di advance, itu kita bisa nampilkan posisi kita yang transparan ini. Padahal saya nggak pakai green background ya. Background saya masih Nggak pakai tembok background, biasa. tapi backgroundnya bisa tampil dan ya? Tampil Bisa begini ya? transparan. Ya, Iya. karena itu di advance, di update terbarunya Zoom bisa. Ya, oh, saya juga baru tahu kok ini. Tadi sharing-sharing. mau sharing terus agak belajar sedikit. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang lebih tahu apa terkait Zoom ini. Ini kan fitur-fiturnya ya. Kita mengenal fitur-fitur Zoom. Biasanya yang muda-muda ini malah Mas Ilham. Ini mungkin ada yang tahu fitur apa yang mungkin kita baru kenal atau ini nanti bisa langsung di-share aja, monggo. Sementara ini untuk yang Zoom, ada tambahan dari yang lain atau mau yang perlu didiskusikan? Ada yang ditanyakan atau gimana? Pak Hari, Pak Taufik, Pak Imam, Pak Ilham, Mas Rizal, Mas Rifki, monggo. Nanti kegiatan itu kalau tadi sudah misalkan nanti Jumat malam itu apa nanti bentuk kegiatannya apa? Yang seperti ini ya Pak ya? Ya. Zoom-nya. Nah, ini harapan kita nanti ada sharing seperti ini. Jadi tidak hanya dari tim TI, tapi tim lain itu mungkin bisa mengakomodir. Jadi misalnya Pak Heri ini punya keahlian di bidang gambar, monggo kalau mau sharing kapan kita agendakan gitu. Nanti kita fasilitasi, kita moderatori seperti ini. Nanti ada Mas Ilham itu kan kemarin sudah terbukti bisa di MC-nya. Nah itu gimana sih? Kemarin ada kegiatan atau supporting dan beliau itu saya lihat desainnya juga bagus. Nah yang mau belajar Corel misalnya, nah ini bisa sharing dari Mas Ilham. Nah, nanti ada keahlian di mana, itu kita bisa sharing. Ataupun kalau misalnya tidak menutup kemungkinan ada pengajian online, gitu. Jumat malam Pak Ibnu Taufik misalnya mengisi pengajian tentang apa, itu monggo. Jadi kita bisa kemas itu sebagai pengajian online. Nanti kita share juga di YouTube kita. Di apapun itu kita bisa sharing. Yang kalau memang disepakati Jumat itu dan bertepatan dengan LI, maka kita bisa tahu. Jadi setiap bulan kita beriringan dengan LI gitu loh. Jadi Jumat malamnya itu adalah saat minggunya LI. Pripun Pak Ibnu? Sebenarnya ini kan media yang sangat bagus ya untuk kita bersilaturahmi. Bentuk kegiatannya ya bisa macam-macam. Tidak harus IT, tapi nanti bisa bentuk-bentuk yang lain, mungkin apa rapat atau apalah. Selama ini kita jujur aja rapat kita mungkin masih ya terbatas lah. Kalau tetap mungkin misalnya gini orang tertentu misalnya maksudnya 4 orang 5 orang kan bisa ya lewat media Zoom. Nah cuma permasalahan kita adalah tidak semua, hanya sedikit lah, mungkin di bawah 40% ya dari warga kita atau mungkin pengurus yang mempunyai perangkat atau mungkin juga fasilitas mungkin media tentang masalah Zoom ini ya. Mungkin perlu kita terus berupaya untuk memperkenalkan, karena mau tidak mau kan
namanya teknologi harus kita ikuti supaya kita tidak terlalu ketinggalan jauh lah nanti. Nah, ini yang menjadi PR kita kan dari yang 40% atau mungkin bahkan di bawahnya, ini gimana supaya lebih banyak lagi. Ini dari sekarang aja kan kita lihat hanya 8 yang hadir, dan itu pun masih ada yang masih pasif, yang mungkin masih malu-malu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tugas kita, gimana enaknya supaya meskipun ini nanti mungkin butuh waktu ya, secara bertahap begitu kita coba, terutama ini anak-anak yang IPNU, IPPNU, kemudian Ansor dan sebagainya, mungkin anak-anak muda itu yang menjadi. Nah, itu bentuk kegiatannya menurut saya sih nggak harus ditentukan setiap Jumat malam, mungkin dalam 1 bulan itu ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat seperti ini, ya monggo. Nanti seperti kemarin ada lomba Festival Banjari, kemudian nanti LI bisa kita coba untuk ditransfer dalam IT ya, gitu ya. Tetap jalan, tetap yang konvensional tetap jalan, tapi misalkan setiap LI itu nanti yang tidak bisa hadir mungkin bisa langsung lihat di live namanya ya, saya kurang begitu paham live YouTube-nya atau bagaimana, mungkin dia beliau sakit tapi cukup dengan menggunakan HP atau bagaimana. Ya itu mungkin Pak Sandi, gimana kira-kira ini kita diskusi ya, kita ke depan kan bentuknya kita gimana enaknya. Terima kasih. Iya, saya juga sempat menawarkan ini juga kemarin ngobrol offline malam sama Mas Rizal ini, kita sama Mas Rizky, sama Mas di bagian TI itu kita siap memfasilitasi. Jadi kalau memang ada kegiatan di IPNU, saya pikir malah di PPNU dan IPNU ini anak muda-muda ya, saya pikir udah malah kenal ini dengan ini. Nah, kalau memang kita misalnya, kalau dulu justru saya tuh waktu muda itu sering ikuti kegiatan pelatihan itu untuk mengumpulkan portofolio sertifikat, karena kan kita masih butuh untuk melamar, untuk gitu kan. Jadi semakin banyak yang kita koleksi itu kayaknya makin pede ya dulu ya. Nah, kita kalau memang memungkinkan di NU Ranting ini bisa mengeluarkan sertifikat yang bertanda tangan dari pengurus, itu kita bikin pelatihan ringan-ringan, misalnya kepemimpinan, diklat tata kelola administrasi, itu kan kita banyak itu yang bisa kita create gitu sebagai kegiatan gitu, Pak. Oh gitu. Dan ini enaknya kalau Zoom itu sudah minim biaya ya, jadi konsumsi sudah pakai sendiri. Jadi hanya inilah kita menyediakan pulsa untuk paketan itu aja. Jadi relatif lebih terjangkau sebetulnya. Hanya untuk makanya ini kita kenalkan Zoom itu biar lebih pas, lebih dikenal. Jadi sebetulnya Zoom itu juga tidak harus dengan laptop. Jadi karena ini tadi juga kan kita kenalkan bahwa di gadget kita itu, Pak Imam tadi sudah membuktikan bahwa ada tombol annotate itu ada di aplikasi HP itu sudah bisa. Ya, di HP ada ya. Iya, dan itu sudah bisa digunakan dengan baik juga. Untuk pengajian, Pak, saya kok kepikirannya ini, kalau kita bikin live itu takutnya malah yang offline datang itu sedikit, sedangkan kita tahu, gitu, saya sendiri datang beberapa kali LI itu kok ya yang datang ya seorang itu sedikit gitu. Jadi kalaupun di online itu malah yang siaran ulangnya mungkin ya. Jadi gitu ya. Pikiran kita coba shoot, tapi nanti nguploadnya ya berarti 2 atau besoknya gitu baru kita. Jadi untuk dokumen kita juga sih. Saya memang punya pikiran juga gitu, nanti dipakai ini nanti malah justru jaga sing online aja. Kan kasihan panitianya itu yang sudah
Nyedian ini kemarin Iya. itu kan kita Mbak Berkat double-double itu kan. Yang datang sedikit ini kasihan juga. Iya. Terminal itu apalagi kan aksesnya juga kemarin sebetulnya masuk ke terminal kan di dalam itu longgar sekali ya. Kan mungkin enggak hanya yang kalau kendaraan bisa masuk gitu loh, karena kan selama ini Iya. kan mungkin kalau masuk ke terminal ya jalan. Masuknya lewat itu ya, keluarnya bis itu ya kemarin. Saya kemarin Saya lewat lewat pintu situ. masuk, Pak. Lewat pintu masuknya bis itu. Oh, saya Iya. lewat keluarnya bis itu, mau lewat situ terus sama petugas di supir, ayo Pak, masuk Pak. Ya masuk aja saya. Lewat keluarnya bis itu. Jadi potong kompas. Iya, iya. Ya memang kalau itu masuk itu agak ada portal apa? Polisi tidur yang agak tinggi. Iya. Ya. Oke, ada yang sharing lagi monggo, Pak Ari, Pak Imam, Mas, Mbak ini. Ada Mbaknya apa enggak ini? Rizal. Bro santai monggo. Belum, kita lanjut di materi satu lagi ya Pak ya. Monggo. Ini tadi kan sudah praktek ya, sambil praktek ya. Oke, satu lagi. Kita dasar-dasar Google Drive. Nah, udah kelihatan Pak? Udah. Ya sudah Mas Andi. Oke. Pak Imam, selamat malam Pak Imam. Assalamualaikum. Sehat Pak Imam? Oke. Ya, ini sekarang kita mulai lagi juga dengan annotate. Nah, kira-kira di posisi mana ini, kawan-kawan? Kita tampil ya. Coba dipakai annotate-nya. Kita pakai stem yang mana, monggo. Atau pakai draw. Nah, tahu banyak. Tahu dasarnya, baru kenal. Oke, Google Drive. Monggo yang lain kita sharing. Oke, Pak Ibnu sudah biasa menggunakan ya. Oke, Pak Hari tahu dasarnya. Yang lain, Mas Rizal, Mas Audra Maharani. Belum. Mas Ilham agak terkoneksinya putus ini kayaknya. Oke, yang lain. Di posisi mana kira-kira? Biasa menggunakan, tahu dasarnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini merata ini, ada yang baru kenal, ada yang tahu dasarnya, dan ada yang biasa menggunakan. Mungkin yang kita lanjut aja dulu. Nah, ini Google Drive itu kan bagi yang tahu, kita sambil sharing bisa ditambahkan nanti yang mungkin saya belum. Oke. Nah, jadi nanti semuanya Google Drive itu kita mirip dengan kita nyimpan file di offline seperti di hard disk atau di flash disk. Nah, cuman ini yang di online. Ini penyimpanan data yang online. Bentuknya apa aja? Nah ini bisa sampai 15 GB dan tanpa sadar sebetulnya kita itu sudah punya Google Drive loh. Karena apa? HP Android kita itu biasanya mensyaratkan loginnya pakai Google kan gitu. Jadi pencadangan itu. Iya, pencadangan dan lain-lain itu sebetulnya kita sudah punya akun ini gitu dan kita punya 15 GB drive ini. Nah, enaknya apa? Kalau ini kita bisa menyimpan semuanya jenis file dan kita bisa sharing filenya. Nanti sambil lebih cepat aja ini ya. Lebih enak nanti prakteknya aja. Nah, dan ini bisa dilihat di mana aja.
Kalau kita bisa ngupload, misalnya ngupload di laptop, nanti di HP misalnya kita sambil tiduran itu sudah bisa diakses. Atau sebaliknya, kita filenya di HP nih, di-upload aja di Google Drive, nanti kita bisa akses di komputer, di laptop, itu bisa langsung. Nah, syaratnya hanya satu, jadi kita hanya punya koneksi. Nah, ini simpan di mana saja dan sesuai dengan keinginan. Oke, ini kita bagikan juga bisa. Nah, membagikannya pun, ini kalau kita tadi menyimpan file apa aja, semuanya bisa, dan bisa beberapa itu bisa langsung kita putar ya. Jadi kayak musik, video itu bisa langsung kita putar di situ. Terus selanjutnya ini kita bisa membagikan juga. Membagikannya itu beberapa cara ya. Jadi bisa hanya komen. Nah ini yang sifatnya dokumen yang hanya butuh tambahan masukan. Tapi ada juga yang hanya view, hanya melihat. Jadi ini bolehnya hanya bisa melihat. Ada lagi yang kita bisa edit bareng-bareng. Nah ini biasanya kerja bareng. Saya juga di kantor biasanya kerja bareng satu file, tapi kita kerjakan bareng-bareng untuk banyak orang. Itu yang can edit. Nah ini amannya seperti apa? Ya ini karena ya Google ya. Sudah gitulah. Tapi ya tetap kita akan antisipasi. Oke, ini menyimpan lampiran, penelusuran, dan lain-lain. Kita agak cepat saja. Ini karena beberapa. Nah, yang di sini yang penting. Jadi Google Drive itu kan hanya penyimpannya. Nah, di sana tidak hanya menyimpan, jadi workspace-nya itu difasilitasi beberapa jenis dokumen ini. Nah, kalau yang biru ini adalah yang biasanya kita kalau ngetik pakai Word, Microsoft Word kalau di offline. Nah, ini online-nya juga disediakan ya, Google Doc. Nah, ada yang hijau ini yang biasanya kita pakai Excel, ini adalah di online-nya namanya Google Spreadsheet. Nah, yang kuning ini adalah untuk slide, untuk menampilkan itu Google Slide. Ada juga ini Google Form, yang biasanya memakai form, ini Google Gambar, dan lain-lain. Ini aplikasi yang terakumulasi. Banyak sekali. Misalnya di foto saja atau video langsung di-upload itu juga bisa. Nah, ini bekerja secara offline. Nah, jadi di sini ada historinya ya. Jadi siapa yang edit data itu terakhir itu bisa. Nah, keuntungannya apa aja? Ini ya. Ini bukan promosi tapi kita sambil belajar ya. Menyimpan dan mengakses dari mana saja. Terus memudahkan sharing ya, sharing. Nanti saya tunjukkan beberapa file yang sempat saya gunakan. Nanti bisa didukung, mungkin Pak Ari punya file yang sharingnya lebih bagus ya, maksudnya atau ketergunaannya itu ternyata tidak hanya ini. Itu nanti sebentar lagi kita bisa sharing bareng-bareng ya. Ini spreadsheet dan file dokumen. Nah, memudahkan teamwork dalam kendala jarak. Mudah mencari ekstensi, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini untuk dibuka di Google semuanya. Nah, ini bisa di-download juga. Ini tinggal masukkan akun, maka semuanya sudah bisa. Nah, di sini, biasanya ada kapasitasnya juga di sini. Create. Ini untuk membuat saat kita di berandanya Google Drive, itu kita bisa membuat Word, ada presentasi, ada spreadsheet juga, ada drawing juga. Oke, ini untuk ngupload filenya. Di HP juga bisa. Nah, oke, sekarang ini penjaringan di akhir materi ya. Kira-kira materi apa yang ingin di-sharing? Nah, ini contohnya. Sekarang pakai annotate lagi, tetapi yang pilihan tulisan, yang teks. Nah, semuanya, monggo dicoba. Kira-kira ini materi apa yang ingin kita sharingkan di sharing santai kayak model gini. Nah, materi apa kira-kira? Apa pengajian online atau apa? Monggo
silahkan diketik di sini. Nanti kita jadikan dokumen juga ini. Nanti kita sharing bahwa hasil diskusi kita seperti ini. Monggo, Pak Imam bisa mengetik, ada di annotate tadi ya, tapi di yang teks Pak Imam. Audra Maharani silahkan ngetik juga bisa. Pak Imam Masudi, Pak Ibnu Taufik, monggo. Masalah IT dulu ya ini ya, berarti ya. Oh, enggak harus Pak, enggak harus, monggo. Silakan, yang mana? Harus. Enggak harus. Misalnya, cocoknya langsung pengajian aja, nah itu enggak apa-apa. Annotate-nya pilih yang teks ya, jadi langsung diketik ya. Jadi misalnya ini, saya ingin ada pengajian online, nah, ini langsung gini, langsung diketik. Kok ingin tulisan? Bukan tulis tangan Pak Imam, Sopo. yang ada teksnya, di teks nanti kayak ngetik di WA gitu, jadi kayak ngetik. Kira-kira apa aja, monggo Pak Ari, diketik di pilihan yang teks ya Pak ya, bukan yang stem ya. Oke. Iya, ini kan. Nah, ada muncul. Begitu menjelaskan ini kan, serta sumbernya. Kadang yang ringan-ringan itu kita juga, saya sendiri terutama ya, kalau mau tanya di pengajian yang di forum itu juga kadang nggak keluar gitu. Tapi mungkin kalau di online atau di forum yang lebih santai itu mungkin bisa keluar ya. Contohnya misalnya, GLGN ini batalkan wudhu nggak ya gitu misalnya, atau yang lain gitu kan, yang sifatnya Belum terupdate Mas Andi mungkin di HP saya. Jadi pen ini cuma untuk menampilkan yang itu nggak bisa, cuma harus di tangan ditempelkan di layar itu. Oh, nggak ada pilihan yang banyak gini ya Pak ya? Nggak ada. Okay. Ya mungkin nanti memang bisa harus diupdate dulu. Monggo, enggak apa-apa. Intinya kan tulisannya terbacanya pengajian gitu, nggih. Nggih. Pengajian yang sudah ada atau sudah bisa. Ya. Ini sebetulnya kalau yang ikut banyak itu bisa terjaring banyak ini yang di sini. Nanti ke depan ini tetap akan kita sharing lagi untuk pengjaringan ini. Oke, sementara kita stop dulu sharingnya. Oke, kita langsung praktek di ini ya, di online ya. Oke, itu. Kelihatan ya ini ya? Ya, kelihatan. Ya, oke. Nah, Google Drive-nya. Ini ada nada-nada ini kedengaran nggak Pak ya? Kedengaran Pak Ibnu? Ada instrumen ini? Nggak ada, nggak dengar. Nggak kedengaran? Nggak. Oh, ini saya di tempat saya gini, kedengaran? Nggak dengar. Oh, nggak dengar. Gini? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, mungkin ininya. Saya ambil belajar kira-kira bisa tampil nggak ininya. Oke. Saya sudah di ini tadi. Oke, kita contohkan ini ya. Nah, ini Drive, Google Drive. Yang juga saya biasanya digunakan Pak Ibnu, itu di kami, di masjid itu ada ini. Ya. Ada Google Drive yang ini saya input tiap waktu. Nah, ini contohnya laporan khas masjid.
Ini kalau jenengan buka, di jenengan juga bisa buka ini. Cuman hanya bisa lihat. Jadi linknya saya bukakan ya. Ini karena memang sudah terbuka untuk umum. Di chat. Ya. http s.id kas al-hadid UI. Nah, linknya ini bisa diklik, nanti akan kelihatan. Sudah ada muncul di chat ya? Ada muncul. Nih, coba diklik Pak. Pak Hari sudah muncul ya? Diklik di chat ya? Sudah muncul. Dan saya. Ah, ini ada yang masuk ini. Yang sudah masuk ini siapa? Pak Hari atau Pak? Kas Masjid Al-Hadid. Ya. Ya, ini Pak. Jadi ini tiap minggu saya update, ini contohnya seperti tadi. Nah, ini kelihatan transaksi hariannya, tapi jenengan bisa nggak ngubah ini angka-angkanya? Bisa ngetik di situ? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, hanya bisa lihat ya. Di sini ada kelihatan hanya bisa lihat gitu nggih. Ya. Ya, ini karena dikhususkan untuk sharing. Ini adalah kas di Masjid PDC. Ini pengeluarannya juga kelihatan. Kalau misalnya ada pengeluaran yang besar, itu juga biasanya disertakan buktinya juga di sini. Ini ada tabungan kurban, ada khotibnya juga, jadwal khotibnya di sini. Ini ada mukodimah, ini jadwal biasanya yang menyampaikan apa? Jadi pengantar sebelum khotib naik mimbar. Nah, ini ada strukturnya. Ini kalau tarawih juga ada jadwalnya. Ini ada jariah. Nah, seperti ini misalnya. Ini kelihatan ya. Nah, ini ada buktinya juga langsung online di sini. Kelihatan ya, Pak ya? Oke. Oke, nah ini semuanya. Cuman orang umum, ini misalnya saya share, ya seperti tadi itu linknya. Tapi ini orang umum nggak bisa mengubah. Jadi yang bisa mengubah hanya akses tertentu, ya takmir atau pengurus. Tapi kita sudah dengan begini, kita sudah terbuka dan siap diakses dimanapun. Ini salah satu contoh dari Google Spreadsheet. Jadi kita tergantung kebutuhannya. Kita bisa menggunakan Google Excel, model Excel, tapi di online. Jadi semuanya bisa mengakses. Ada lagi yang modelnya PowerPoint. Nah, ini yang juga online. Nah, link ini adalah daya serap ini karena kita instansi pemerintah. Ini biasanya ditanya ini pimpinan, ini kebetulan bagian saya ini. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan ya rekan-rekan ya? Nah, ini biasanya di bagian saya menyampaikan ini belanjanya itu sudah sampai berapa, ini di akhir Desember ini. Dan ini diupdate tiap bulan. Jadi kalau awal bulan itu biasanya di dekat-dekat sini. Ini masih data lama ini, tahun 2021. Sampai dengan di posisi terakhirnya kita di berapa. Nah, ini juga digunakan. Jadi pimpinan nggak perlu tanya, sudah saya kasih link. Tinggal saya update di link itu. Maka yang dilihat, siapapun yang mengakses link ini, maka semuanya sudah di posisi berapa kita. Nah, ini semua satuan kerja yang sejenis. Nah, kita di posisi mana, itu kita bisa kelihatan. Terus ini dari Satker Kemendikbud yang 54, itu kita di posisi yang mana. Nah, itu kita sudah nggak perlu tanya, ini 10 tertingginya, terus ini 10 terendahnya. Nah, kita pokoknya aman kalau tidak masuk ke sini kan. Jadi ini contoh untuk dokumen PowerPoint yang di online tadi. Yang di online. Untuk yang kerja bareng itu bisa di sini. Nah, nanti di Google Dokumen, ini sebetulnya kita punya akunnya NU Ranting ya. Jadi
kita bisa akses langsung di sini. Nah, ini drive-nya untuk NU Ranting Arjosari. Datanya juga di sini sudah ada. Ada festival santri, ada foto-foto kegiatannya juga ada di sini. Ini sumber data yang ini arsip sebelum 2021 ini saya dapat job desk saja nih Pak. Ini kalau diklik modelnya kayak gini ya. Ini mungkin jenengan tahu nggak Pak Ari nggih? Dan Pak Ibnu mungkin. Pak Ibnu juga yang lama juga ikut ya Pak Ibnu ya? Lama saya nggak ikut ini. Yang sebelumnya ini belum tahu. Oh, nggih. Nah, sebenarnya ini sudah saya sediakan. Nanti kalau memang ada file-file Pak Hari mungkin bisa di-sharing untuk referensi ke depan itu bisa dikirimkan di sini juga. Jadi ini kemarin dapatnya dari Pak Saiin. Jadi ini kita kalau kelompokkan dari arsip sebelum 2021, kalau memang ada jadi bedah rumah kemarin itu sempat ada filenya, cuman sudah yang print out itu sudah agak lusuh ya, kena air ya. Jadi kalau memungkinkan kita bisa fasilitasi di sini biar datanya itu nggak hilang gitu. Jadi kalau misalnya besok kita cerita, kita dulu pernah, tapi mana ya? Nah ini kan dokumentasinya ada gitu kalau nah, ini yang pengurusan yang baru. Ini mulai data pelantikan, terus rakor dan lain-lain itu terkumpul di sini. Yang data-data yang baru. Nah, kita juga bisa bekerja bersama ini. Kita contoh ya, kita coba bekerja bersama di Google Doc. Nah, ini kita create baru ya. Oke, kita namain sebagai ya, berlatih kerja bersama. Ini biasanya Pak Ibnu sudah sering pakai gini ya Pak Ibnu ya? Atau Pak Hari? Iya, di sekolah saya pakai apa ya, kerja bersama itu. Sekarang gini ya? Ya, format tapi pakai Excel ya. Oh ya, ya semuanya bisa, tergantung, bisa Excel, bisa ini, bisa Google Doc atau bisa yang lain. Oke, tinggal ini kalau kita mau sharing, ini kan belum pada tahu ya apa linknya, Ya. maka kita buka yang bagian share sini, terus kita pilih ini yang kita anyone with the link itu can edit. Nah, ini pastikan bisa edit, maka kita tinggal copy ini, terus kita pastekan ini ya. Coba kita akses bareng-bareng di sini. Ini di chat sudah saya buka, sudah saya kopikan. Silahkan diklik. Kita coba bareng-bareng di sini ya. Materi Jumat 18 Februari 2022. Sudah bisa ngeklik masing-masing. Nah, enaknya ini sudah auto save. Nah, ini sudah masuk Pak Hari atau Pak Ibnu ini? Kalau sampun. Oh, nggih. Monggo Pak Hari bisa mengetikkan sesuatu misalnya dari materi ini atau sharing tentang Google ini, monggo sambil di-sharing saja enggak apa-apa. Mungkin yang ada yang sesuatu yang tersembunyi di sini, maksudnya yang kita belum sama-sama tahu. Monggo silakan langsung mengisi saja di situ ya. Pak Imam bisa sharing juga, silakan. Diklik aja itu Pak Imam, nanti langsung terbawa ke sini nanti formnya. Yang diklik yang mana ini Pak Sandi? Di chat. Linknya saya klik di chat. Oh, di chat. Oke. Langsung ketik aja Pak Hari, apa resume dari materi ini atau itu sudah masuk ini Pak Imam mungkin atau Pak Ibnu. Saya tidak masuk ini. Atau harapan dari materi ke depan mungkin bisa dituliskan di sini. Nanti ini sebagai catatan juga kita pernah berlatih ini dan ini nanti kita sharing juga di video di grup kita nanti ya biar belajar.
bareng-bareng. Bikin semacam pelatihan tapi pakai online seperti ini Pak Hari. Pak Sandi. Nanti apa namanya Ibnu sama IPPNU biar gerakan semua nanti ditambah dengan pengurus-pengurus yang lain yang berkenan gitu. Tapi lebih mungkin lebih pelan-pelan, lebih mungkin begitu. Begitu ya. Bisa Pak. Monggo diketikkan apa aja pun terkait materi ini atau harapan dari pelatihan ke depan, apapun coba supaya di sini menjadi outputnya malam ini. Enggak lama-lama ya kita monggo, mungkin apa yang perlu disampaikan. Ini Pak Hari ngetik, Pak Ibnu. Masih Pak Imam boleh, monggo gabung Pak Imam. Mas Audra, Mbak Audra ini Maharani Pak. Ya, Mas Sandi besok ya Pak. Kalau ada laptop saya coba mau itu apa? Saya praktekkan. Oke. Di HP bisa kok Pak? Di HP bisa ini. Lewat HP juga. Cuman yang tetap yang pen saya itu cuma bisa nulis. Kalau yang ngetiknya belum saya update. Yang di HP-nya. Oke, apa? Yang penting kita bisa saling sharing. Oke. Pak Ibnu, monggo, ada pesan silakan langsung diketik Pak Ibnu. Ini masih Pak Hari yang ngetik ya? Ini ngetiknya harus gantian ya? Enggak kok Pak, langsung aja Pak. Enggak harus gantian. Enggak harus gantian. Jadi ini semuanya bisa langsung tersimpan kok. Ini hebatnya apa? Enaknya pakai online bersama, nggak perlu menunggu. Ini saya sharing materi ini akan dijadikan konten untuk belajar bersama di grup yang belum berkesempatan join online live. Oke, sampun nggih. Dan ini tersimpan otomatis ya. Jadi dan kapanpun link ini dibuka ya, link ini dibuka oleh siapapun, maka siapapun itu bisa mengedit dan melihat hasil terakhirnya. Di sini ada riwayatnya juga yang untuk men-tracing di sini ya. Nah, ini last edit made by. Nah, di sini ada yang mengedit siapa, ini kan ada ini, yang ini ketikan saya, maka warnanya sama, ini berarti ada orang lain. Ini sudah kelihatan. Jadi perubahan-perubahannya kelihatan. Ini teman-teman yang lain kayaknya lagi nonton Arema ini. Gitu ya Pak. Wow, ya Pak, kok pas kita apa namanya? Menang 1-0 ini. Oh, nah, 1-0. Alhamdulillah. Oke, satu lagi, ini sudah cukup ya. Satu lagi Pak, sebetulnya ini ya berlatih bersama. Untuk upload biasanya kan dari sini ya, folder. Ini untuk create ya. Upload file, nah itu bisa dari sini. Nah ini ambil contoh, misalnya di dokumen, ini kok nggak ada word-nya ya. Download. Kita cari yang Oke, nah ini contohnya misalnya ini surat izin. Oke, ini saya pilih open, ini
maka akan terupload di Google Drive dan tersimpan di sini. Hanya ini berbeda. Ada yang tahu ini perbedaannya? Logonya ini berbeda, Pak. Nah, perbedaan ini adalah beda format. Jadi yang barusan kita upload itu adalah file Word atau .doc ya, .doc atau .docx kalau yang 2007 ke atas. Nah, beda sama ini adalah file Google yang Google Doc ini. Nah, perbedaan yang lain apa? Nah, ini kalau kita buka, ya, ini masih berbunyi gini. Kita buka ya. Tampilannya sama ya, Pak ya? Nah, ini kebetulan anak saya dulu izin apa ini? Oh, ini kedinasan. Ya, ini contoh aja ya, jadi untuk saudara kecil. Nah, di sini ada fasilitas yang Save as Google Doc. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi ya. Nah, kita coba Save as di Google Doc, maka tampilannya memang sama. Ya, tampilannya sama, tetapi di sini memunculkan file baru. Di sini memunculkan file baru yang bentuknya adalah Google Doc. Nah, tunggu. Atau kita refresh ya. Nah, ini bisa muncul. Surat izinnya ada 2, cuman ini beda modelnya. Nah, perbedaan yang lain ya adalah ukurannya. Jadi, kita satu Google Drive itu biasanya yang free itu kan ada 15 GB. Ini apa namanya? Yang free. Nah, di sini kalau filenya asli dari file dokumen itu byte-nya itu lebih besar daripada yang ukuran Google Doc. Padahal isinya sama ya. Yang ini adalah docx yang hasil uploadan file tadi, yang ini sudah diubah atau dikonvert menjadi Google Doc tadi. Sama semuanya. Excel juga gitu. Kalau kita coba Excel ya. Kita coba satu lagi Excel. Ini di file Excel-nya. Oh, mana file Excel-nya ada di Oke, misalnya ini ya. Nah. Oke, di sini ada ini jadwal tadi vaksin ini tadi pagi. Tadi sorry. Ini ada munculkan adalah XLSX. Ya. Jadi file yang terbentuk itu adalah file yang asli yang kita upload. Ya. Saat dibuka seperti ini. Tapi kalau kita save as itu akan sama seperti tadi Word ya, memunculkan file baru. Ya, ukurannya juga akan berbeda. Jadi yang ukuran awalnya itu 41, ini di Google Spreadsheet-nya jadi turun jadi 13. Jadi menghemat dari storage. Nah, nanti file aslinya yang ini tinggal di-delete saja. Jadi biar tidak double, kan seperti ini contoh akhirnya. Oke, itu kawan-kawan semua, rekan-rekan. Ada tambahan atau yang perlu didiskusikan, monggo Pak Hari, Pak Ibnu, sebelum nantinya kita sudahi dulu kali ini, monggo. Ada yang perlu didiskusikan? File ini juga gimana Pak? Belum ada. Oke. File ini juga nantinya bisa kita unduh ya. Jadi semua file yang online ini kita bisa unduh persis nanti seperti aslinya. Nah ini, kalau Word itu kita bisa save menjadi RTF, menjadi Word yang asli tadi juga bisa di-download. Ini unduh, kita tinggal simpan di mana, seperti biasanya di sini. Tapi kalau yang Excel itu nggak sama. Di sini kita contohkan, nah ini jadi Excel XLSX, jadi ODS, dan lain-lain. Kira-kira itu
sharing tentang Google Drive ya. Untuk satu lagi, ini posisi yang ini yang punyanya saya karena ada sedikit perbedaan. Jadi dibagikan kepada saya itu sama seperti share with me di sini ya. Ini yang file yang di-sharing atau folder yang di-sharing. Itu berbeda dengan drive bersama. Nah, drive bersama ini perbedaannya adalah yang sharing di drive bersama ini adalah orang tertentu. Jadi ini contohnya ya, ini tim ZWBK di kantor. Ini hanya orang 51 yang tergabung di sini dan yang bisa mengolah, mengakses di folder ini. Yang lainnya nggak akan kelihatan. Jadi ini berbeda antara drive yang dibagi dengan di sini adalah file yang dibagi. Seperti tadi yang saya share di chat itu adalah file yang dibagi. Nanti di masing-masing punya jenengan di posisi ini pasti ada file yang tadi barusan dibuka itu. Karena file itu bukan dari aslinya pemilik drive, tetapi yang hasil dari dibagikan. Nah, beda sama drive bersama ini, artinya kalau drive bersama ini seperti pinjam flash disk lah. Jadi flash disknya itu sudah bergantian dan dipakai bersama-sama. Nah ini, kalau yang file ini hanya cukup filenya yang dibagikan. Jadi itu yang sepanjang yang kita ketahui Pak Hari, Pak Ibnu, Pak Imam, Pak Udra. Kalau mungkin ada tambahan, monggo. Atau ada yang didiskusikan sebelum nantinya kita akhiri, kita stop dulu ya ini ya, share-nya. Monggo. Ada yang mau didiskusikan? Pak Ibnu, Pak Hari, ini sudah melebihi jam. Ini apa kita jadwalkan sampai jam 9 sih. Kalau normalnya nanti mengikuti aja menyesuaikan yang sampai kapannya itu. Enggak, ada yang mau didiskusikan? Pak Ibnu, Pak Hari. Pak Imam, Mas Saudara. Cukup nggih? Cukup, Pak. Nggih. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Terima kasih perhatiannya Bapak dan Saudara. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan jadi langgengnya kegiatan ini nanti ke depan. Ya, kalau pun bisa memfasilitasi pengajian, silahkan dikonfirmasi saja di grup atau via Japri. Kapan akan kita jadwalkan dan akan di launching itu. Nanti siapa materinya, kalau ada fotonya dan sudah dihubungi, maka kita bisa fasilitasi gitu. Jadi harapan kami tim TI sih sebetulnya semuanya itu bisa tahu dan mengenal TI, karena ini juga tuntutan perkembangan ya. Dan nantinya kegiatan itu sudah berjalan dengan baik. Jadi adapun misalnya ada kegiatan di mana tidak harus ada orang TI, tetapi ada yang bisa menjadikan itu sebuah berita itu, karena kita sebetulnya punya web juga di blog ya, blognya kita sudah pada tahu belum kita apa di ini juga punya blog. Belum ya? Ini saya tunjukkan terakhir blognya. Itu kayak gini. Nah, ini ya, ini LI2 tanggal berapa, ini kegiatannya sudah ada, ini ada rapat koordinasi. Ini alamatnya ini ya, nu-ranting-arjosari.blogspot.com. Ini blog kita untuk sharing berita. Jadi berita-berita itu biasanya habis kegiatan baru saya info di sini. Ini juga kelihatan ya Pak ya, bisa diakses ya di situ ya. Pakai itu aja video. Nah di sini ini dokumentasinya ada
ada visualisasinya, ada dokumentasinya. Untuk pelantikan pengurus, maka ini ada narasinya, terus ada dokumentasi fotonya juga. Ada lagunya juga ini kalau kelihatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan atau ada penutup Pak Ibnu, Pak Hari, monggo. Ampun, cekap. Oke. Oke, saya pribadi dan tim TI mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah tutur dan pengucapan. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa dilanjutkan ke depannya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menyesuaikan saja kalau yang musik.